Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai dari bahas laga antara Dewa United lawan Persebaya. Apa yang jadi sorotan di laga ini? Flavio Silva yang 2 kali gagal cetak gol. Apakah Ucok akan dihujat? Kami rasa bukan sepenuhnya salah Ucok deh. Faktanya permainan Persebaya lebih hidup di babak kedua setelah Ucok masuk loh. Kalau soal Ucok, kenapa sekarang ini seolah-olah hilang ya? Hilang ketajamannya dalam mencetak gol. Ini tuh kesalahan Paul Munster. Paul Munster ini menjadikan Ucok ini lupa cara mencetak gol. Paul Munster ini sering memasang Ucok di berbagai posisi, di bek kiri, bek kanan, gelandang, dan winger. Padahal posisi aslinya adalah striker. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau. Karena kan manusia itu yang namanya manusia bisa karena biasa. Biasa cetak gol pasti bisa cetak gol. Tapi karena udah biasa disuruh nggak cetak gol ya akhirnya udah nggak bisa cetak gol. Di laga ini sendiri selain naluri mencetak gol Ucok ini sudah memang terkikis ya, penampilan Sonny Steven pun luar biasa dan luar biasa pula Dewa United. Hampir semua tim-tim yang kelas atas ya ini pernah dikalahkan atau dikalahkan sama Dewa United musim ini. Persib dikalahkan, Persija dikalahkan, Persebaya dikalahkan, Bali United dikalahkan di putaran pertama, PSM dikalahkan di putaran pertama dan putaran kedua. Cuma Borneo FC aja yang belum bisa dikalahkan oleh Dewa United di putaran pertama. Dan di sini kita sama-sama diajarkan yang namanya permainan bola itu, permainan sebuah tim itu memang bukan tergantung dari individu atau kengototan semata, tapi juga pola permainan, cara pegang bola dan passing itu kunci ya. Kunci utama dalam permainan sepak bola adalah passing. Makanya kenapa Sintayong pertama kali datang ke Indonesia ngomel-ngomel soal passing. Karena memang di sini kita bisa diajari ya, permainan Dewa United ini enak banget passingnya dari kaki ke kaki. Dan lagi-lagi ini ada sebuah fun fact atau fakta unik ya. Jika tiap tim yang punya 2 playmaker atau 3 playmaker sekaligus dalam satu tim ini akan melejit. Tapi anehnya jarang banget ada tim yang punya 2 atau 3 playmaker dalam satu tim ini akan jadi juara loh di Liga Konoha. 2017 Bayangkara FC juara dengan 1 playmaker, yakni Paulo Sergio. 2018 Persija juara dengan 1 playmaker, yakni Rohit Chan. 2019 dan 2021-2022 Bali United ini tuh juara back to back ya, tapi punya 2 playmaker Berwanuri dan Eber Besa. 2022-2023 PSM Makassar juara, tapi dengan 1 playmaker Wiljam Pluim. 2023-2024 Persib juara tapi playmakernya setengah musim aja, yakni Levi Madinda. Nah, apakah Dewa United yang musim ini punya 3 playmaker, yakni Mesidoro, Jaja, dan Kambuaya akan jadi tim pertama yang juara dengan 3 playmaker? Atau justru Persib nih yang juara dengan 1 playmakernya, yakni Tyron Delpino? Tapi bukan berarti Persebaya nggak ada peluang lo ya. Persebaya punya 2 playmaker, Rashid dan Rivera. Jadi sangat menarik ya sisa 11 laga Liga 1 ini. Nah, dengan kekalahan ini apakah Paul Munster akan berakhir di Persebaya? Ya kita tunggu saja, atau mungkin ketika berita ini diturunkan udah ada keputusan kali ya. Mungkin semaksimal mungkin berusaha untuk ngurangin. Misalkan situasinya si Persib bisa mengendalikan supporternya, kita juga welcome, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ini kayak apa ya, ini kan match day di mana yang derby ini selalu membawa sesuatu hal yang sedikit chaotic. Seharusnya pihak manajemen Persib juga ngasih tahu. Saya nggak tahu ya caranya gimana. Itu harus dibenahi. Oke, inilah pernyataan Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca soal keributan Persija lawan Persib ya. Dan ini kami ambil dari Kumparan. Jika kami tangkap dari ucapan Muhammad Prapanca ini, secara tidak langsung Prapanca ini menyalahkan manajemen Persib yang gak melarang supporternya hadir di Bekasi. Oke, sabar. Ini satu persatu ya. Ini buat Pak Prapanca nih ya.
Kalau kami balik, nak Pak, pertanyaannya kepada Pak Prapanca, ketika Persib menjamu Persija di SJH, betul memang ada kerusuhan, tapi kerusuhannya antar supporter Persib dengan manajemen, bukan dengan Jackmania. Lalu, apakah ketika Persib menjamu Persija di SJH ada supporter Jackmania yang hadir atau enggak? Ada, ini buktinya. Tapi apakah terjadi pemukulan terhadap Jackmania yang hadir di SJH? Kan enggak. Atau nggak usah jauh-jauh deh, ini aja deh, saat Persija lawan Persib nih kemarin ada yang nobar di Bandung. Di situ ada Jackmania juga tuh nobar bareng-bareng. Apakah Jackmania yang di situ dipukulin sama Bobotoh? Kan enggak. Artinya apa? Bukan soal supporter Persib yang datang ke stadion di Bekasi loh Pak ya, tapi balik lagi bagaimana seorang ketum Jackmania ini mengontrol emosi pasukannya. Kenapa kami bilang ketum Jackmania yang nggak bisa mengontrol emosi para pasukannya? Dengarkan kata-kata berikut ini. Tapi apa yang terjadi kemarin sebetulnya tidak akan terjadi mungkin kalau memang Persija Jakarta tahu betul bahwa pertandingan kemarin itu menjadi sangat penting. Seharusnya Persija bisa menjaga keunggulannya, tidak kemasukan, dan sehingga hasilnya memberikan kemenangan untuk teman-teman Jackmania, karena kemenangan itu menjadi sesuatu yang sangat amat penting bagi kami, sehingga kami masih yakin bahwa teman-teman pemain Persija Jakarta khususnya tetap ingin Persija menjadi juara. Secara tidak langsung, ketum Jackmania ini bilang seandainya Persija kemarin menang, nggak akan ada kerusuhan atau keributan seperti ini. Pertanyaannya, apa jadinya kalau Persija kalah di laga tersebut? Apakah kerusuhan yang akan hebat, lebih besar akan terjadi? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Artinya apa? Bukan soal supporter Persib yang datang ke Bekasi, tapi tidak ada kedewasaan dari supporter Persija. Tidak ada hal yang legowo hati, cuma egoisme, cuma ingin hanya menangnya aja, menang dan menang, dan gak terima yang namanya kekalahan. Padahal dalam sepak bola semua juga tahu ada istilah menang, imbang, dan kalah. Apakah setiap kekalahan itu harus diakhiri dengan keributan? Kan enggak. Itulah yang harus ditanamkan, diterapkan. Pola pikirnya itu pada supporter ini harus diterapkan, ditanamkan, diajarkan oleh ketua kelompok supporter kepada anggotanya. Semua kelompok supporter lu ya. Jadi di sini kami tuh agak bingung ya mau nyipkapin apa sama tim yang satu ini. Supporternya di stadion nulis spanduk gede banget tuh tulisannya, sejarah kami tidak pernah ragu dengan ragu yang berwarna biru. Kami tahu artinya mereka ini nyindir tahun lahir Persib. Tapi apa jadinya kalau kalian pun disindir balik sama pendukung Persib dengan kata-kata, setidaknya kami tidak pernah ragu dengan warna kami. Ayo, gimana tuh perasaannya kalau digituin? Supporter Persija nyindir tahun lahir Persib. Apa jadinya kalau disindir soal warna jersey Persija, oranye apa merah? Atau disindir oleh supporter Persib dengan tulisan, setidaknya kami bukan tamu yang tak tahu diri. Emosi nggak tuh kalau digituin? Jadi kembali kami katakan ya, sebelum kita ini mengkoreksi orang, mengkritisi orang, lebih baik kita introspeksi diri kita dulu. Ya kalau gini terus, ya mau sampai kapan dua kelompok supporter ini ribut terus-terusan berantem? Ya kenapa, gimana nggak berantem? Yang di atasnya aja bikin panas kok. Coba kalau Prapanca itu ngomongnya kayak gini nih, yang kami sesalkan adalah panpel dan petugas stadion. Kenapa yang bukan supporter Persija diizinkan masuk? Itu baru dewasa, bukan malah nyalain Persib. Emangnya Persib ngurusin supporter datang apa enggak? Ya supporter datang sendirilah, beli tiket sendiri, cari tahu dulu. Itu yang jual tiket siapa? Supporter itu datangnya pakai tiket apa dan beli di mana, kan gitu. Aduh, makin liar negeri ini. Datangnya Sintayong ke Indonesia membawa berkah. Berkah bagi para pembenci Sintayong seperti Akmal, Toel, dan beberapa orang yang ngakunya pengamat padahal penghambat. Ya, Sintayong kembali datang ke Indonesia, tapi bukan untuk melatih sepak bola, melainkan demi beberapa acara seperti melihat Akademi Sintayong di Jakarta. Lalu juga lakukan penggalangan dana nih, dana kemanusiaan bersama Reza Arab nih di live streamingnya dan berbagai kegiatan lain ya.
Lalu apa berkahnya buat para pembenci Sintayong? Ya kalian tahu lah ya, podcast yang tadinya rame nih ya, ngujat Sintayong, nyanyiin Sintayong, kan tiba-tiba hilang tuh ketika Sintayong pulang ke Korea. Apalagi usai Indra Safri gagal di AFC, ini kan tiba-tiba hilang nih. Tiba-tiba kok ini podcast acara-acara TV itu rame lagi saat tahu Sintayong akan datang ke Indonesia. Seperti kemarin Toel, sekarang Akmal. Seperti yang berikut ini nih. Indra Safri itu punya legacy. Sintayong itu punya fans. Oke. Fakta ya. Ya. Indra Safri memberikan Piala AFF 2 kali Yes. U19, Betul. 2 kali juara, 2014, 2013 dan 2023 kemarin. Ya. Ya kan, Sintayong gagal. Artinya Ayo, kontribusi dari Indra Ntar Safri dulu, lebih besar. skornya dulu. Skor jadi berapa tuh? Boleh. 0. Indra Safri membawa tim nasional Indonesia SEA Games juara. Ya. Sintayong perunggu. Ada, kasihan ya si Akmal ini. Rame job atau rame kerjaan cuma pas ada Sintayong doang. Udah gitu nyari duitnya dengan nyinyirin orang lain lagi. Aduh, halal nggak tuh ya? Kalau kami pribadi disuruh mengomentari ucapan Akmal ini, ya kami no comment. Kenapa no comment? Yang ngomong Akmal gitu loh. Dia ini bukan mantan pemain bola, bukan pelatih bola juga. Jadi ya anggap aja orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa yang ngomong. Atau kalau kata orang Sunda sih, jalma burung keur ngabaceoh. Ngomong mah sok gaya, sok tinggi. Padahal kalau kami dengarnya, aduh pengen ketawa ngedenger si Akmal ngomong ini. Levelnya itu cuma ASEAN cuy. Ngebandingin Sintayong dengan Indra Safri. Indra Safri memang berderet prestasinya di ASEAN. Tapi ASEAN lu ya, gak ngasilin poin FIFA, gak naikin ranking timnas. Ada para pemburu piala ciki, itu istilah yang tepat untuk Akmal dan Toel. Jadi benar nih kata mereka ini ya, satu kata buat mereka, kalau nggak STY nggak makan mereka. Kita lanjut ke news flash. Mantan pelatih PSS Sleman yang baru saja dipecat yakni Mazzola Junior kabarnya akan merapat ke Bayangkara FC musim depan. Bayangkara FC sendiri saat ini dilatih oleh Hanum Sugiarto yang dipastikan gak bisa ke Liga 1 sebab terganjal lisensi. Untuk para pemain sendiri, Persija kabarnya sudah setuju nih kemungkinan akan melepas Ferrari ke Bayangkara FC sebab kabarnya Ferrari tak masuk skema dan kontraknya sudah habis di Persija. Begitu juga dengan Kakang Rudianto di Persib, kemungkinan akan ke Bayangkara FC sebab kontrak Kakang pun akan habis di Persib di akhir musim ini. Dari Arema FC, pelatih Arema FC Zé Gomes mengaku playmaker asal Brazil William Marcelo sudah tak masuk dalam skema permainan Zé Gomes. Bahkan saat Arema menang telak 6-2 dari PSS Sleman, Marcelo yang sudah pulih 100% pun tak dibawa atau tak didaftarkan oleh Zé Gomes. Alasan Zé Gomes, kabarnya Marcelo ini tak sesuai dengan skema permainan yang diinginkan oleh Zé Gomes. Nah, kontrak Marcelo sendiri akan habis di akhir musim ini bersama Arema dan kabarnya William Marcelo ini akan gabung ke Persija Jakarta musim depan untuk menggantikan posisi Marco Simic. Salah satu klub Liga 1 musim depan kabarnya akan memakai jasa kiper utama timnas Cina milik Shandong Taishan, Dai Wong. Satu-satunya pemain muslim di timnas Cina ini musim ini memang alami penurunan performa. Tampil 7 kali, udah kebobolan 14 kali dan baru 1 kali mencatat clean sheet. Meskipun begitu, ada tim di Liga 1 yang sangat ingin merekrut kiper bertinggi tubuh 185 cm dan berusia 35 tahun. Nah, silahkan tebak-tebak sendiri aja dulu deh ya. Tim mana sih di Liga 1 yang ngebet banget pengen ganti kiper? Dari Persib, Kapten Persib Maklok baru-baru ini kembali mengatakan jika ingin Patrick Kluivert menonton pertandingan Persib lawan Madura United. Menurut Maklok, dan semoga dia berpikir ada pemain kami di Persib yang bagus sehingga bisa dipanggil, itu kata Maklok. Waduh, masih ngebet pengen dipanggil timnas lagi ya Maklok ya? Masih sakit hati ya gara-gara dicoret sama Sintayong? Udahlah, fokus aja ke klub. Pemain Persib mah gak usah deh masuk-masuk ke timnas. Percuma pemain Persib masuk timnas.
Pemain Persib kalau di timnas itu kalau berkontribusi nggak pernah dipuji, tapi kalau bikin satu kesalahan aja itu dihujatnya 7 hari 7 malam. Betul dong? Makanya nggak usah dia masuk timnas. Udah pemain Persib mah fokus aja di liga, back to back juara, kumpulin trofi liga sebanyak-banyaknya, nggak usah mikirin yang namanya timnas. Timnas mah milik klub luar, bukan milik Persib. Pemain Persib mah nggak boleh ada yang di timnas, itu kan kata mereka. Lagian ya, kalau Mark Klok dipanggil Kluivert ke timnas, maka makin kontroversi deh lu. Udahnya banyak yang anggap lu ngehasut ketum PSSI buat pecat Sintayong dan datangin Kluivert. Sekarang ngotot pengen masuk ke timnas lagi, ya orang-orang makin curiga lah sama lu. Yang rugi siapa? Yang jelek ya Persib nantinya dihujat cuy.